Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai perkuliahan ini. Sebelum dimulai, apakah suara saya terdengar jelas dan slide nampak dengan baik? Dengar Pak? Jelas, Pak. Baik, kalau sudah terdengar, minta tolong di mute ya mikrofonnya. Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik kita mulai. Pada materi pertemuan ketiga ini, kita membahas tentang sistem persamaan nonlinear ya, atau yang biasa disingkat SPNL. Jadi kita harus terbiasa dengan singkatan ini. Sebelumnya kita telah membahas mengenai analisa numerik dan metode numerik, ya meskipun tidak secara sinkron ya. Jadi kalau dalam mata kuliah atau dalam perkuliahan e-learning itu perkuliahan dibagi menjadi dua, yaitu sinkron dan asinkron. Kalau sinkron itu berarti kita tatap muka ya, meskipun melalui teknologi seperti ini ya, sinkron atau real time, yaitu ya salah satunya dengan video konferensi ini. Kalau asinkron berarti mahasiswa mengakses secara offline ya, tidak ketemu dengan dosennya. Ya, kita perlu mengingat bahwa metode analitik itu menggunakan cara yang sudah baku ya, ada rumusnya ya, atau dengan aturan-aturan yang sudah kita pelajari saat di mata kuliah kalkulus. Ya, biasanya hasilnya berupa suatu fungsi atau relasi. Nilai perhitungannya nilai yang eksak, ya, berupa nilai satu nilai ya, tidak berupa ring nilai tertentu, dan tidak selalu mudah untuk dicarikan solusinya. Sementara kalau metode numerik itu menggunakan suatu aritmatika, ya, suatu tanda plus, minus, gitu ya. Hasilnya berupa angka, tetapi tidak eksak, gitu. Dalam artian nilainya itu ya sesuai dengan nilai ring tertentu. Nah, nanti yang memutuskan adalah errornya. Makanya kemarin Anda belajar mengenai error ya, membaca dahulu mengenai error itu apa. Ada error relatif, ada error absolut. Gitu. Kemudian mengenai persamaan nonlinear. Ya. Apa itu SPNL ya, atau sistem persamaan nonlinear? Jadi persamaan nonlinear dapat diartikan sebagai persamaan yang tidak mengandung syarat seperti persamaan linear. Sehingga persamaan nonlinear dapat merupakan persamaan yang memiliki pangkat selain satu. Ya, misalnya x kuadrat ya, x pangkat 2, x pangkat 3 ya, x pangkat 4 dan seterusnya. Nah, tentu ini untuk menyelesaikan SPNL ini cukup kompleks gitu. Kemudian persamaan yang memiliki produk dua variabel. Kalau Anda dulu di semester 1 kalau tidak salah Anda belajar aljabar linear ya, atau semester 2 ya. Nah, itu persamaannya biasanya persamaan linear. Yang sederhananya adalah Y sama dengan X. Kemudian kalau sudah pangkatnya lebih dari satu, misalnya 2, X pangkat 2, Y sama dengan X pangkat 2, plus berapa X dan seterusnya. Nah, biasanya sudah tidak linear lagi. Nah, garis yang dibentuk adalah sudah bukan garis lurus, tapi merupakan bentuk kurva. Nah, itu sedikit definisi mengenai persamaan non-linear. Nah, secara sebagai ilustrasi, nah silakan Anda perhatikan grafik di slide ini.
dalam menyelesaikan persamaan non-linear diperlukan akar-akar persamaan non-linear, di mana akar sebuah persamaan non-linear yang akan menghasilkan fx sama dengan 0 merupakan nilai x yang menyebabkan nilai fx sama dengan 0. Nah, jadi nanti kalau ada persamaan misalnya fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat tambah 3x min 10 misalnya. Itu yang pertama, pasti grafiknya bukan grafik lurus atau garis lurus. Yang kedua, harus dicari nilai x-nya. Berapakah nilai x-nya sehingga menghasilkan fx sama dengan 0. Nah, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa akar-akar persamaan non-linear merupakan titik potong antara kurva fx dengan sumbu x. Nanti kita bisa melihat di metode grafik ya, yang menggunakan tabel. Nanti kalau dihitung dengan Excel akan ketemu berapa fx, berapa x-nya sehingga menghasilkan fx sama dengan 0. Nah, di situ. Kita lihat di situ ada perpotongannya, perpotongan antara titik fx, titik x ya, dengan fx yang memotong di 0. Di sini y sama dengan fx. X-nya itu berapa sehingga di titik 0, nah, y-nya sama dengan 0. Begitu. Itu yang disebut akar persamaan. Nah, bisa jadi dalam persamaan ini tidak hanya satu, ini kebetulan grafiknya ditampilkan satu, ya, hanya satu yang menyentuh nilai y-nya sama dengan 0 adalah x-nya cuma satu. Bisa jadi x-nya ada dua, ya, memotong bahkan tiga, gitu, kalau garisnya berupa garis lengkung. Contoh sederhana dalam penentuan akar persamaan non-linear adalah penentuan akar persamaan kuadratik. Nah, ini rumus ini banyak dipakai, dikenalkan ya di SMA dulu, karena ini cukup mudah rumusnya ya. Secara analitik, penentuan akar persamaan ini dapat dilakukan menggunakan persamaan yang ada di slide ini, yang biasa kita kenal dengan rumus ABC. Kenapa kok disebut rumus ABC? Nah, karena dalam komponen persamaan fx sama dengan y sama dengan fx tadi, ada elemen atau komponen A, B, dan C ya. Misalnya y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, di situ ya. Itu yang kenapa kok disebut rumus ABC. Kemudian ada persamaan ini ya, ada permasalahan misalnya persamaan x kuadrat ditambah 7x plus 10. Nah, selesaikan dengan menggunakan rumus ABC. Nah, ini gampang banget ini ya. Kenapa? Karena rumusnya udah diketahui ya. Min B plus min. Oh, ini min B plus min akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Nah, seperti itu. Bagaimana menyelesaikannya? Nah, kita tentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Nah, dalam hal ini A-nya adalah 1, B-nya adalah 7, C-nya 10. Nah, tinggal dimasukkan saja. X satunya, misalnya kita menggunakan plus dulu ya. Nah, di situ ada min B plus dan seterusnya, tambah menghasilkan min 2. Kemudian penyelesaian yang X2, min B, min, nah di sini ada min akar B kuadrat min 4 kali A kali C. Kalau yang di X1 di plus, maka kalau di X2-nya dikurangkan ya. Dan seterusnya sampai dengan menghasilkan min 5. Gitu. Kita masukkan variabel tersebut, kemudian dihitung, nah, maka X1 dan X2-nya akan ketemu. Ya. Itu. Nah, dari mana rumus ABC ini muncul? Nah, ini tentu perlu pembahasan tersendiri ya. Kemudian bagaimana bila masalahnya lebih
rumit. Nah, untuk masalah yang lebih rumit, penyelesaian analitik ini sudah nggak mungkin dilakukan. Misalnya, X-nya kalau yang tadi pangkat 2, maka kalau pangkat di atas 2 gimana, Pak? Nah, ini maka rumus ABC sudah nggak bisa menyelesaikan masalah seperti ini ya. Itu. Metode numerik dapat digunakan untuk masalah yang lebih kompleks. Itulah gunanya kita belajar metode numerik. Kalau begitu, apa perbedaannya penyelesaian metode analisa numerik ya dengan metode analisa numerik dengan metode numerik? Nah, silakan dicari tahu ya. Kemudian penyelesaian persamaan ini, penentuan akar persamaan dengan SPNL dibagi menjadi beberapa cara ya, yaitu ada metode tertutup dan metode terbuka. Metode tertutup itu metode tabel, kemudian dissection, regulavasi. Sementara kalau metode terbuka, iterasi titik tetap, Newton-Raphson, dan metode secant. Nah, mari kita bahas dulu metode tertutup yang pertama, yaitu metode tabel. Oh ya, salah satu kunci untuk mempelajari metode numerik ini Anda harus tekun mencatat ya, mencatat dan mengerjakan, karena ilmu matematika itu harus berpraktek. Nah, ini salah satu aspeknya adalah skill, keterampilan, praktek. Di samping pengetahuan ya, pengetahuan itu dalam matematika sendiri cukup penting, tapi harus banyak berpraktek. Nanti kalau Anda sudah terbiasa, maka sudah hafal dengan algoritmanya, maka menghitungnya itu menjadi lebih mudah. Gitu. Nah, mari kita lihat. Ya, ini ya. Penyelesaian persamaan nonlinear metode tertutup, metode tabel. Nah, ini yang paling mudah ini. Metode tertutup ini biasa disebut dengan metode bracketing karena dalam pencarian akar-akarnya dilakukan dalam suatu selang ya, suatu selang. Saya setting dulu ini penanya mana ya? Enggak ada ya. Nggak kelihatan ya, mau saya nggak kelihatan. Ya, silakan diperhatikan persamaan X kuadrat ditambah 7X plus 10 ya. Kemudian ya, kita lanjut. Dengar ya suara saya ya, kelihatan ya slide-nya. Dengar, Pak. Sementara saya matikan dulu kamera saya. Ya, kita lanjutkan. Nah, yang pada intinya adalah dengan menyelesaikan SPNL ini kita membuat tabel ya, atau nilai-nilai yang menjadikan hasil perkali hasil fx ya, hasil fx itu dibuatkan suatu tabel. Kemudian dari tabel itu di situ ada x, ada kolom x dan kolom fx. Kita plot sebagai bentuk grafik. Nah, sehingga grafiknya seperti ini. Nah, jadi secara grafis penyelesaian persamaan non-linear ini menggunakan metode tabel cukup mudah karena kita bisa memasukkan nilainya satu-satu, kemudian akan keluar hasilnya dalam bentuk nilai fx ya, y sama dengan fx. Kemudian kita bisa melihat perpotongan y sama dengan fx sama dengan 0 itu di mana. Nah, di sini ternyata perpotongannya ada di nilai min 5 dan min 2. Nah, kita lihat lagi ya. Nah, ini min 2 sama dengan 0 dan
min 5 sama dengan 0. Nah, itulah akar hasil dari akar persamaan tersebut. Gitu. Kemudian, meskipun terkesan sederhana, metode ini juga ada algoritmanya ya. Yang pertama kita harus mendefinisikan fungsi efeknya dulu ya. Kemudian menentukan tentang X dari nilai A dan B. X-nya itu berapa kira-kira? Mulainya. Nah, kita nggak tahu ini. Kadang-kala kita harus coba-coba dulu ya. Ya, anggaplah kita masukkan nilai 5, nilainya berapa? 4, efeknya berapa? Atau dimulai dari angka negatif dulu, min 5 sampai dengan 5, itu rentangnya. Itu. Kemudian apabila nilai dari fx sudah digambarkan, maka akan tampak penyelesaian nilai x untuk fx sama dengan 0. Nah, itu yang bagian bawah ya. Nah, ini ada contoh soal latihan ya. Selesaikan persamaan nonlinear tersebut dengan metode tabel. Itu. Tuliskan nilai hasil perhitungan ke dalam tabel ya. Jadi Anda nanti menyelesaikan masalah ini, Anda buatkan rank X-nya berapa sampai berapa, kemudian Anda tuliskan hasilnya. Kemudian diamati berapa nilai X saat fx sama dengan 0 atau mendekati 0. Nah, kata-kata kunci untuk metode numerik itu mendekati 0. Nanti akan ada nilainya tidak benar-benar murni 0, tapi mendekati 0, entah 0,005 ya, kemudian di X yang lain 0,0053 misalnya ya, seperti itu. Maka dicari nilai X berapa yang menghasilkan fx yang paling mendekati 0. Kemudian metode tertutup yang lainnya adalah metode dissection. Jadi prinsip metode bagi dua ini mengurung akar fungsi pada interval X sama dengan A sampai B atau nilai X batas bawah A dan B batas bawah atas ya, seperti itu. Selanjutnya interval tersebut terus-menerus dibagi dua hingga sekecil mungkin sehingga nilai hampiran yang dicari dapat ditentukan dengan tingkat toleransi tertentu. Jadi pada prinsipnya ada dua titik antara X batas, X atas dan X bawah. Nah, itu ya ada. Kemudian digeser terus sampai dibagi dua sampai mendekati titik di mana garis efek itu mendekati 0. Nah, ini ilustrasinya. Ini untuk memudahkan metode biseksi. Perhatikan grafik yang ada di sini ya. Anda perhatikan di situ ada X1, X2, X3, dan X terusnya itu. Semakin lama semakin ke kiri ya. X2, X3, dan X seterusnya itu. Sehingga sampai ke suatu titik tengah yang mendekati fx sama dengan 0. Nah, bagaimana sifat metode ini? Ini sifat dari metode dissection. Konvergensinya lambat, caranya mudah, tidak dapat digunakan untuk mencari akar imajiner, hanya dapat mencari satu akar pada satu siklus. Apa itu konvergensi? Nah, konvergensi itu perubahan, ya, konvergensi lambat. Untuk mencari akar fungsi dimulai dengan perkiraan akar fungsi yang pertama, ya. Lalu diikuti oleh perkiraan berikutnya dan seterusnya sampai perkiraan yang terakhir itu dinyatakan sebagai akar fungsi hasil perhitungan tersebut. Nah, sementara apa itu proses yang bersifat konvergen? Nah, jadi proses konvergen itu selisih perkiraan sebelum dari yang setelahnya makin lama makin kecil. Setelah itu dianggap cukup ya sehingga mendekati fx sama dengan 0. Gitu. Nah, contohnya seperti ini. Saya balik lagi ke slide sebelumnya. Nah, ini ya. Jadi perubahan antara ringnya adalah nilai awalnya X1 dan X2, kemudian berpindah ke X3,
kemudian berpindah lagi ke X4 semakin ke kiri, ya, semakin begitu juga X1 ya, seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan konvergensi. Kemudian algoritma metode bisection. Nah, ini bisa kita baca ya, silakan dibaca, dipahami. Sambil dibaca yang lecture note yang lembar kedua. Itu yang saya buat dengan tulisan tangan, itu ada contohnya. Saya menggunakannya batas bawah dan batas atas ya, batas atas dan batas bawah. Tapi secara prinsip algoritma metode biseksi ini seperti ini, harus mendefinisikan dengan fungsi fx, kemudian ditentukan rentang batas atas dan batas bawahnya, kemudian Anda menentukan nilai toleransinya, toleransi E dan iterasi maksimum. Ya, toleransi ini penting fungsinya untuk menentukan sampai sejauh mana Anda menghitung ya, karena ini sifatnya nanti iterasi. Nilai X yang sebelumnya digunakan untuk nilai X selanjutnya. Nilai X selanjutnya akan digunakan lagi untuk nilai X selanjutnya lagi. Nah, begitu seterusnya sampai nilai fx mendekati 0. Nah, jadi sifatnya iterasi. Makanya kalau kita hitung dengan manual, maka akan capek ya. Kalau ya, jadi kalau perhitungan yang kompleks tadi kita hitung dengan manual, maka akan capek ya. Makanya diperlukan suatu perhitungan dengan komputer. Gitu. Karena ini sifatnya iterasi. Ya. Nah, di sini ada tugas ya. Silakan dikerjakan, kemudian laporannya ditulis tangan, jelaskan cara perhitungannya. Kemudian durasi pengerjaannya adalah satu minggu ya, jadi minggu depan maksimal sudah harus ada di dalam Google Drive. Nah, metode yang tabel tadi, oh ya, tugas ya, saya share dulu tugas ininya, yang di lembar tugas. Mana tadi ya, sebentar ya. Kuliah metode numerik. Tugas, nah ini dia. Saya share dulu. Saya share tugas pertama. Kelihatan ya? Baik, kelihatan. Jadi ada dua tugas ya. Ini kita masih belum membicarakan mengenai bisection metode atau metode bagi dua. Yang pertama, PR yang pertama adalah ini ya. Dalam bidang teknik lingkungan, persamaan berikut digunakan untuk menghitung tingkat oksigen pada hilir sungai dari tempat pembuangan limbah dengan rumus C sama dengan 10 min 15 dalam kurung E pangkat 0,1x dikurangi E pangkat min 0,5x. X ini jarak hilir terhadap tempat pembuangan limbah. Tentukan jarak hilir sungai
bila pembacaan tingkat oksigen adalah 4 bila pengukur berada 5 mil dari pembuangan. Selesaikan dengan metode tabel atau grafik, hitung error relatif, dan perhitungan di atas. Nah, jadi kita punya rumus seperti ini. Ya, mungkin Anda melihat sekilas, waduh, puyeng ya, pusing ya. Nah, tapi jangan khawatir, nanti kalau Anda pelajari pelan-pelan, ternyata ini sangat mudah gitu. Kenapa? Karena yang dicari adalah X. C-nya berapa? C-nya 4. Gitu ya. C-nya sudah saya beri clue, C-nya adalah 4. Berapakah nilai X sehingga menghasilkan 4? Gitu. Ya. Anda cari nilai X-nya di sini. E ini apa? E ini adalah epsilon. Nah, silakan diselesaikan dengan metode grafik. Kalau sudah dicari nilai X-nya, kemudian dibuatkan grafik. Kemudian PR yang kedua, ini juga lebih mudah, nah, sama mudahnya ya dengan yang tadi. Ada 3, tadi diambilkan dari slide, hanya kalau di slide kan tidak ada keterangan kerjakan untuk NIM yang kesekian. Kalau di sini saya beri tambahan yang poin yang pertama, kerjakan untuk NIM berakhiran 0, 1, 2, 3. Begitu poin yang kedua, 4, 5, 6, poin yang ketiga 7, 8, 9. Nah, itu ya, sama pengerjaannya dengan metode grafik juga. Itu saya kira jelas ya. Ini file tugas ini juga sudah saya upload di Google Classroom. Ya, silakan kalau ada yang bertanya, boleh bertanya melalui chat juga boleh. Bertanya langsung juga boleh. Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Yang tugas pertemuan kedua kemarin, itu yang nomor 2 sama 3 itu gimana ya Pak? Ya, nanti kan belum ada tuh di materinya. Ya enggak apa-apa, diaplikasikan aja, dikerjakan sebisanya dulu ya. Itu. Kemarin saya belum sempat membuatkan form Google-nya untuk ngirim tugas, tapi Anda sudah berinisiatif untuk memberikan link Google Drive. Kemudian untuk ini, absensi silakan tulis NIM dan nama Anda di chat ya. Saya ingin tahu seberapa yang banyak yang hadir. Ini kayaknya hadir semua sih, sudah ada 28 ya. Beberapa nggak hadir mungkin sedang bekerja dan sebagainya. Kemudian untuk minggu depan tugas-tugas akan saya bahas juga ya, sehingga kita juga tahu apa sih jawabannya, bagaimana seperti itu. Gitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, boleh dinyalakan kameranya untuk kita capture buat kenang-kenangan ya. Ini kendalanya kalau online ya, seperti ini ya. Ini kalau saya ngajarin di depan kelas, papan tulisnya biasanya penuh ya, dengan hitung-hitungan begitu. Nah, ketahuan nih. Ada yang sudah mandi apa ada belum mandi nih? Belum, Pak. Oh, ada yang belum mandi, ketahuan ya. Ya. Ali belum mandi, Pak. Ali. Baru balik, Pak. Baru balik. Lu ngeblur. Baru pulang dari udah nggak usah ngomong. Ya. Masih di kantor, Pak. Oh, masih di kantor ya. Hujan Pak soalnya, Pak. Ya, di sini sudah mulai gerimis ya.
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silakan segera isi chatnya untuk nama dan NIM. Setelah itu kita akhiri. Selamat belajar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak.